bulan ini mau ini loh, ada mau mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa, kita ucapkan selamat luar biasa. Itu semua karena kita sering beribadah kepada Allah, dan Allah berjanji assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian apa dibalik hikmah Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, dikatakan di dalam ayat yang tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa kok malam hari? Karena di malam hari itu adalah Allah memberikan keberkahan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, siapa yang sholat tahajud di malam hari, jadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj itu sudah melakukan sholat. Jangan dikira loh, berarti sebelum Isra Mi'raj baginda Rasulullah tidak sholat, bukan, sholat. Sholatnya Rasulullah adalah subuh dan ketika menjelang asar. Jadi 2 rakaat salam, asalnya 2 rakaat salam. Dan Siti Khadijah juga pernah, juga sebelum meninggal, beliau tetap melakukan sholat yang diajak oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ayat yang pertama setelah Iqra, baginda Rasulullah sudah diajari oleh para malaikat Jibril, yaitu tentang sholat dan wudhu. Oleh karena itu, bagaimana mengenai sholat yang 5 waktu ini? Itu ditetapkannya sholat, bukan diperintahkan sholat, tapi ditetapkan sholat yang 5 waktu. Karena apa? Karena baginda Rasulullah dan para sahabatnya sudah pernah melakukan sholat. Jadi sholatnya baginda Rasulullah ya siang subuh 2 rakaat, sore 2 rakaat. Kemudian puasa baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum Ramadan apa? Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15. Jadi itu yang dulu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita yang menjalankan itu adalah sunnah. Yaumul Bid sunnah. Tapi kalau Ramadan wajib. Sholat 5 waktu adalah wajib. Tahiyatul masjid adalah sholat sunnah. Tahajud baginda Rasulullah diwajibkan, tapi bagi kita adalah sunnah. Apa yang dikatakan sunnah? Ketika kita melakukan mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkan tidak mendapatkan dosa sama sekali. Kemudian apa hikmah dari Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, hamba. Kita adalah seorang hamba, seperti yang disampaikan tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Hamba. Kenapa hamba? Karena kita adalah, di dalam surat Ad-Dzariyat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering baca suratul Fatihah nggih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di TPQ tempat kami, ayo iyanya bukan idgham bi gunnah, iyyaka na, kafnya setengah mulut, seperti itu. Kalau ibu-ibu PKK wis gak ngaji gak paten Ustaz, cek wangeli bibiri kan ngoten nggih. Tapi itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan baginda diajari langsung oleh malaikat Jibril dengan musyafahah. Oleh karena itu, Bu, mari ayo belajar kepada guru nggih. Jangan niru di YouTube, jangan niru di MP3. Mendengar, kok enak, saya tak beli kasetnya ataupun nyetel di YouTube-nya terus ditirukan. Jangan. Cari guru. Berapa sih gaji guru? Nggak sampai menghabiskan rumah kita, tapi kita mendapatkan ilmu barokah yang sanatnya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka, kalau secara ilmu nahwu, bahwa iyyaka ini adalah maf'ul muqaddam, maf'ulnya yang didahulukan, objeknya yang didahulukan. Kenapa kok maf'ulnya didahulukan? Kok bukan kata kerjanya? Indikasinya secara ilmu nahwu adalah bahwa Allah kepingin kita semua hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah kita bukan transaksi. Banyak nggih sholat Allahu Akbar,
Ya Allah, jemuran saya hujan ini gimana ini? Transaksi apa enggak ini? Transaksi. Allahu Akbar. Ingat, oh iya aku tadi janjian sama orang bank mau mencairkan ini. Rupanya ada tamu ini. Kira-kira gimana hatinya ini? Dibatalkan apa terus sholat? Sayang Ustadz, 50 juta masa tinggal aplikasi saja tanda tangan sudah cair, kan seperti itu ya. Mari, apa yang dimaksud transaksi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan malin, ingin mendapatkan harta benda. Dan Allah tidak suka itu. Allah tidak kepingin dimadu. Allah sukanya ibadah ya hanya untuk aku dengan ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ulnya didahulukan baru fi'il atau kata kerjanya. Apa yang dimaksud ketika kita mendahulukan Allah? Semua kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Na'budu, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Setback ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu para nabi di langit yang pertama, di langit yang kedua, mengindikasikan bahwa rohnya orang yang sudah meninggal, jasadnya itu masih hidup. Berarti keluarga kula panjenengan soyo di alam barzah ini masih memungkinkan untuk kita mintai ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW ada sahabatnya Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Baginda Rasulullah juga mengikuti proses, mulai memandikan Sa'ad bin Mu'ad, mulai mengkafani, mulai mensolati, dan sampai di makbaronya, di makamnya, diratakan dengan tanah oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu baginda Rasulullah merenung dan diberitahu oleh Allah, dilihatkan bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini dihimpit oleh makamnya, dihimpit oleh tanahnya. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca fakabbar, membaca takbir, membaca tasbih, fasabbahna tawilan, dan diikuti oleh para sahabatnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fakabbar, dan setelah itu baginda Rasulullah membacakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, lima sabahta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau membacakan? Tidak pernah. Kenapa hari ini engkau membacakan tasbih di atas makamnya Sa'ad bin Mu'ad? Kemudian kabar, kemudian engkau membacakan takbir di atas makamnya Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian baginda Rasulullah menjawab, laqad tadhayaku ala hadzal abdi shalih qabrahu farrajallahu an. Ketika aku membaca itu, aku melihat bahwa saat ini bin Mu'ad ini dihimpit oleh bumi, dihimpit oleh makamnya. Padahal itu sahabatku, sehingga aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih, dengan membaca takbir. Sehingga hatta farrajahullahu an, sehingga dibebaskan Sa'ad bin Mu'ad, sehingga dibebaskan, diberikan rahmat Sa'ad bin Mu'ad, sehingga ngapunten menawi ibu-ibu enten sing sering baca tahlil, di giriku dikatakan khufratan min khufarinira. Jadi kalau orang yang berdosa itu kalau di makbar itu mendekati khufratan min khufarinira, jadi dimasukkan di lubang yang muaranya lubang ini sampai menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang soleh yang sering pengajian kados kula panjenengan saya Pak, insyaallah raudhatan min riyadil jannah akan diberikan pertamanan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan ditemani seorang yang sangat tampan, seorang yang sangat cantik. Setelah ditanya, "Kenapa? Siapa kamu ini?" "Aku dulu ayat-ayat yang engkau baca. Aku dulu pernah engkau undang sehingga dibacakan oleh qori." Pada saat itu ada Ustadz Muhammad Akib yang dari Rungkut Penjaringan Sari membacakan, memberikan berbagi ilmu, dan kamu tetap setia walaupun sudah
Kok sudah lama Ustaz enggak bubar-bubar gitu sebelum 1 jam ini seperti itu. Tapi karena istiqomah, panjenengan ingin hikmahnya Isra Mi'raj, panjenengan diberikan hikmah oleh Allah, didampingi di dalam kubur kula panjenengan sedaya orang yang sangat cantik, orang yang sangat tampan. Itu adalah ayat-ayat Allah yang kita baca. Apalagi ibu saya belum meninggal itu sudah pesan, "Mat, aku menilai mati wacakno surat Al-Mulk." Banyak hadis yang menerangkan bahwa ketika di lubangnya kita bacakan surat Al-Mulk, fa insyaallah kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Qur'an juga mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat. Akan memberikan syafaat kepada siapa yang membaca Al-Qur'an ini. Ditanggung oleh Al-Qur'an, sehingga ketika kita meninggal, Al-Qur'an berubah wujud seperti manusia, ikut mengkafani, ikut memandikan. Alangkah indahnya. Kemudian ketika di makbaro kita ditunggui, padahal saudara kita, istri kita, harta kita tidak dibawa, tapi bacaan-bacaan Al-Qur'an kita akan dibawa di makam itu, akan menemani kita. Ketika Munkar Nakir datang, dikatakan oleh Munkar Nakir, "Ya fulan, man anta? Siapa kamu ini?" "Saya adalah temannya si fulan ini, saya adalah Al-Qur'an. Kamu pergi dulu, aku mau menanya." "Ya silakan, tapi saya tidak akan beranjak dari temanku ini. Aku akan menamin sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Oleh karena itu, Qur'an tadi yang kita bacakan surat Al-Isra luar biasa. Mudah-mudahan yang membaca mendapatkan barokahnya, mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sering membaca Al-Qur'an. Lek kula tinggal itu ngene masjid pundi niku namine? Abadinan nggih. Itu kan banyak ibu-ibu yang tadarus. Tidak aja tadarus, di rumah juga mengkhatamkan. Bu, ngapunten. Jangan sampai kita tidak mengkhatamkan Al-Qur'an 40 hari. Lek panjenengan kepingin hatinya tidak susah, tidak rupek, tidak gundah, baca Al-Qur'an minimal khatam 40 hari sekali. Lek boten saged ngoten, panjenengan panggilkan guru Al-Qur'an supaya khataman di rumah itu barokahnya menyebar sampai luar biasa. Karena Al-Qur'an sudah terbukti, Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu jelas. Yang Isra Mi'raj asalnya orang tidak percaya, sekarang sudah mulai percaya. Kemudian seorang hamba, hikmah Isra Mi'raj. Kita adalah, tugas kita seorang hamba adalah tidak bisa memutuskan, karena hamba tidak bisa memilih, tidak bisa mengatur. Makanya jenengan pun sok mengatur, ngapunten nggih. Mentang-mentang jadi ketua PKK wis pokok iki anak buah kula kabeh Pak tak atur, Pak gak gelem ya wis tak ganti lene kan seperti itu. Jangan. Bagaimana kita bisa mengatur? Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa memilih? Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita bisa memutuskan? Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya, Bu nggih. Jadi kula prakteknya ketika ada masalah, saya buka Al-Qur'an. Di situ ada isyarat ayat. Ini artinya apa? Oh, kalau tidak ngerti tanya kepada ustaz para kiai. Oh, ini artinya seperti ini, seperti ini. Oh, berarti aku harus berjalan seperti ini. Apa sih yang dikatakan isyarat itu, Bu? Ketika panjenengan setuju, merasa kepingin ke WC, itu kan diberikan tanda dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Pun itu adalah misi yang pertama, kita beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hikmah dari Al-Qur'an yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan perintah sholat wajib kita kerjakan. Lek kepingin selamat, lek boten kan apa? Perintah sholat ini adalah langsung. Kalau zakat, puasa itu melalui ayat-ayatnya. Tapi kalau sholat, baginda menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam lantunan indah, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang berikutnya adalah apa kebutuhan dari sholat itu? Cuman ada 7 atau 8 nggih. Ketika duduk iftiros apa? Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Robbi firli, ampuni kami ya Allah, minta ampunan. Setelah Robbi firli apa Pak?
warhamni, kasih sayangi kami ya Allah. Rabbi firli warhamni wajibun, cukupkanlah kami ya Allah. Setelah itu apa? Warfa'ni, nggih. Wajibun warfa'ni, angkatlah derajat kami ya Allah. Karena Allah menciptakan manusia adalah manusia makhluk yang paling indah. Setelah warfa'ni wahdini, nggih, leres. Wahdini, berilah petunjuk kami ya Allah. Setelah wahdini apa? Wa'fu anni, nggih, leres. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, berilah kami rezeki ya Allah. Dan itu kebutuhan dasar manusia. Lek panjenengan, kalau panjenengan mboten salat, berarti kehilangan kebutuhan pokok kula panjenengan yang 8 macam itu tadi. Warzuqni wahdini wa'afini, dan berilah kesehatan kami ya Allah. Oleh karena itu orang salat itu pasti sehat. Apalagi salat malam, apalagi salat subuh, apalagi salat rakaat 2 rakaat sebelum salat subuh. Khairum minad dunya wa fiha. Nggih, luar biasa. Terus kalau cerita salat yang tinggi, insya Allah sampai subuh betah. Tapi panjenengan insya Allah sudah 1 jam Ustaz nganten nggih. Jadi nanti dikasih tahu Bu nggih kalau sudah 1 jam. Kemudian yang kebutuhan terakhir adalah setelah warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita tidak hanya minta ampun kepada Allah, supaya memohon kepada Allah, hapuskanlah kami kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Supaya nanti ketika kita dihisab oleh Allah, tidak ada dosa dan kesalahan yang kita bawa, sehingga kita dimasukkan di surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun hikmah yang pertama adalah kita beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kita diciptakan oleh Allah, mau tidak mau panjenengan pasti jadi seorang khalifah, bukan khilafah loh nggih. Khalifah, apa khalifah? Pemimpin. Pemimpin apa? Minimal pemimpin dirinya sendiri untuk supaya berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dikatakan kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, enten ketua RT, ketua RW, kepala rumah tangga. Tanda tangan kepala rumah tangga. Biasanya kan ngoten nggih. Kemudian sampai ke presiden, itu nanti akan diuji oleh Allah, akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sandarkan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan bahwa ketika Allah berfirman, ya malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya malaikat, aku ini akan membuat khalifah di dunia ini. Kemudian dijawab oleh para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau membuat khalifah di muka bumi ini? Karena manusia itu nanti akan menjadikan sesuatu yang rusak di bumi ini. Karena engkau telah membuat sebelum manusia, sebelum khalifah, Banul Ban dan Banul Jan, sehingga engkau tumpaskan ya Allah. Kenapa engkau membuat ini ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lam. Sebelum itu malaikat dengan pedenya mengatakan, bukankah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Bukankah kami ini selalu mensucikan engkau ya Allah? Bukankah kami ini selalu membaca tasbih kepadamu ya Allah? Jadi para malaikat itu ada yang sujud sampai ila yaumil qiyamah membaca tasbih untuk mensucikan Allah. Ada yang ruku saja, ada yang berdiri saja, itu sampai ila yaumil qiyamah. Dan komitmen para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami siap mensucikan engkau ya Allah. Dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku ini adalah yang lebih mengetahui daripada kamu. Sehingga di dalam ayat yang lain, karena musuh kita adalah setan, dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, alam a'had ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah menunjukkan kepada anak cucu Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan engkau turuti, jangan engkau ikuti jejak setan. Bu, setan itu ya napa nggih rupane? Asli kata lho, nggih contoh mawon, ketika kita pinjam uang di bank, itu kira-kira kita pakai istikharah apa betul? Apa langsung aplikasi ngoten? Tapi kalau kita ketika tidak bisa membayar cicilan di bank, apa? Baru kita berdoa kepada ya Allah, berilah kami dengan doa yang diajarkan oleh baginda ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'frami wal mahram. Kenapa? Sebelum hutang kita tidak konsultasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan ya. Baginda mengatakan di dalam hadisnya, man aroda ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang curhat kepadaku, mengatakan sesuatu kepadaku, nggih, ada masalah kepadaku, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Oleh karena itu, mari setelah hikmah Rasulullah, nggih, Isra Mi'raj kepada baginda, Isra Mi'raj dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang melakukan actionnya, melakukan supaya kita itba kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, baca tasbih nggih, sarang-sarang nggih. Tasbih ini adalah ringan di dalam mulut, tapi berat di dalam timbangan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika digoda suami, baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika ayahnya anak-anak tidak ngasih uang belanja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi jangan diekspresikan subhanallah walhamdulillah seperti itu ya. Jadi ketika kita sering membaca tasbih itu, fa insyaallah kita sama derajatnya seperti malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu membaca tasbih dan selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bon, jam pinten niki? Mboten, sudah 1 jam apa belum? Belum nggih. Yang terakhir, ketika hikmah Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad SAW terakhir niki. Nanti kita semua ini kita tidak tahu apakah nanti bersama dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tapi saya berharap di BKK pengajian di Gunung Sari ini semoga dimasukkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat surah Yasin dikatakan, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Akan dipisahkan ibu dan anaknya, suami dan istrinya, siapa yang berdosa, siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, sehingga oleh para Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan 40 tahun untuk kangen-kangenan. Berapa tahun kita tidak ketemu? Mungkin triliunan tahun, ribuan tahun, miliaran tahun. Ketika ketemu, loh, istriku, anakku, rangkul-rangkulan, tidak ada yang dikatakan. Kemudian pingsan lagi, bangun, rangkul lagi karena keluarganya. Sudah tahu posisinya, nanti aku ke surga, kamu ke neraka. Rangkulan lagi. Bagaimana tidak sedih? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dilanjutkan ayat, alam a'had ilaikum
Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Allah mengatakan, hei anak cucu Adam, tentunya hati-hati loh ya, mbak setan, mbak iblis, hati-hati. Allah ta'budu syaitan. Kenapa kita tidak boleh mengikuti syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nggih. Karena apa? Karena Nabi Adam digelincirkan oleh setan sehingga diturunkan